Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita udah diskusi. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai form HTML. Jadi coba lihat di modul masing-masing mengenai form merupakan bagian dari HTML. Jadi form ini elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima input. Nah, contohnya apa? Nah, seperti kita mengisi daftar registrasi. Nah, nanti kita lihat contoh dari bentuk dari form ini seperti apa. Oke, jadi di sini kita lihat dulu elemen yang kita gunakan untuk membuat form di HTML. Nah, ini kode-kodenya atau elemen inputnya. Yang pertama ada text box. Ya, kita gunakan text box di sini. Kodenya input type text di sini. Apa fungsinya? Untuk memasukkan input berupa teks ya, baik itu size, ukurannya, max size maksimalnya, nama, nilai. Nah, itu termasuk kode untuk menginput berupa teks. Kemudian ada password. Nah, ini kita mau menginput tipe dokumen seperti password. Nah, ini juga ada nama ukurannya apa, size-nya, max size, name-nya, nama variabel. Kemudian ada hidden. Nah, ini hidden juga kita gunakan dalam membuat form HTML, checkbox. Oke. Checkbox ini untuk memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian ada radio button untuk memilih hanya satu pilihan. Nah, nanti ini langsung aja kita lihat di pengerjaan latihannya ya. Nah, oke, submit. Kemudian ada image submit. Oke. Nanti coba lihat di modul masing-masing ya, fungsi dari masing-masing kode ini khususnya seperti reset, text area, select, di sini itu apa ini fungsinya masing-masing ini. Lihat aja di dalam modulnya di halaman 46 ya. Oke, kita langsung aja untuk latihan yang pertama. Jadi Ibu di sini hanya menjelaskan latihan 1 dan latihan 2 ya. Di sini yang latihan pertama membuat form. Jadi kita membuat form di sini. Nah, tadi kita gunakan kode apa aja dalam membuat form. Nah, Ibu perbesar dulu ya. Lihat di sini kita ada memasukkan kode kalau HTML, head. Jadi sering ya, body ini selalu kita gunakan dalam membuat kode hadiah HTML. Oke, sekarang kita lihat kode baru di sini. Ada text area ya. Ada text area di sini. Ada name, max length. Nah, jadi input time. Di sini text area fungsinya untuk apa? Masukkan teks secara leluasa ke dalam notepad. Nah, ya, panjang baris, tinggi, nama variabelnya. Kemudian tadi ada apa lagi nama filenya? Oke. Text box. Nah, kita lihat tadi ada text box, fungsinya untuk memasukkan input berupa teks. Oke, Ibu ada buat di dalam notepad. Oke, untuk latihan 1 dan latihan 2, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, seperti di latihan 2. Latihan 2 di sini untuk apa? Membuat form login. Jadi kita gunakan apa di sini? Input type ya, nama kodenya input type. Kemudian kode apa sini yang baru kita lihat? Nah, option, checkbox, submit, reset. Nah, Ibu langsung buka aja ya notepad sebentar. Oke, ini udah Ibu buka. Kita buka dulu latihan pertama ya. Jadi Ibu buka latihan pertama untuk form sama, ini Ibu tuliskan juga kode formnya sama seperti latihan di dalam buku di halaman 45 ya. Nah, di sini ada yang berbeda kodenya dengan yang sebelumnya udah kita kerjakan. Ada input type. Nah, teks. Jadi di sini kita masuk ke bagian baru, badan baru ya, body baru, paragraf baru. Apa yang mau kita masukkan? Input nomor HP tujuan. Nah, nanti kita untuk nomor HP ini kan kita harus mengisi.
Nah, ini ada kita masukkan kode input type. Ya, input type di sini. Oke. Kemudian input type di sini kita tuliskan teks. Nanti kan diisi ya, diisi masing-masing nanti mengisi form. Jadi kita buat di sini tulisannya teks. Kemudian name-nya teks nomor HP. Ya, namanya, nomor handphone, max length, autofocus. Nah, ini kita gunakan juga kode baru, autofocus. Autofocus ini coba lihat di modul paling awal, fungsinya apa. Oke, nah nanti kalau di dalam form ini tidak ada ya penjelasan mengenai autofocus. Yang hanya dijelaskan tadi text box, kemudian ada hidden, checkbox, kemudian ada submit. Nah, ini kan tidak ada autofocus. Oke, kemudian ada keterangan mengenai isi pesan. Kemudian ada text area. Nah, text area tadi ada juga ya di dalam penjelasan di dalam form. Text area itu fungsinya untuk memasukkan teks. Ya, memasukkan teks ke dalam notepad karena di sini ada isi pesan. Jadi di sini kita gunakan kode text area karena kita mau menuliskan bebas, tidak ada batasan berapa banyak kata yang harus ditulis, ini bebas ya. Jadi kalau kalian pernah lihat isi pesan dia dalam box kosong, kalian bisa bebas ngisi pesan, tidak dibatasi berapa jumlah tulisannya, hurufnya. Itu gunakan kode text area. Kemudian rows, ini barisnya ada 3 baris ya. Oke, ini soft, wrap soft. Oke, name teks pesan kita langsung lihat aja ya di dalam HTML ya. Oke. Jadi setelah kode yang tadi sudah Ibu kerjakan, yang udah Ibu tulis sesuai dengan modul, nah di sini ada nomor HP tujuan. Jadi dia kenapa kosong? Karena tadi kita udah masukkan kode. Nah, kita lihat dulu ya kode di Notepad. Nah, tadi nomor HP kita masukkan kode teks. Ya, teks, kode teks. Jadi kita di sini nanti text box ya, input type. Coba kalian lihat file di modul mengenai form, ada text box. Nah, Ibu buka aja ya, biar kalian lihat juga. Oke, ini ada di text box input type text ya, memasukkan input berupa teks. Ya, jadi di sini gunakan kode input type. Oke, di sini nanti nomor HP tujuan dikosongkan ya dalam bentuk HTML-nya. Kita buka lagi. Nomor HP tujuan kosong di sini karena tidak kita tadi masukkan kode ataupun elemen input type. Kemudian isi pesan ini kita tadi row-nya 3 ya, barisnya 3 dan kita masukkan di sini text area ya, text area. Kita lihat lagi kodenya tadi. Betul nggak kita masukkan text area? Oke ya. Isi pesan kodenya text area. Barisnya 3. Web soft ini kalau nggak masukkan web juga nggak apa-apa. Ini tambahan ya. Namanya ini txt pesan. Nah, ini teks pesan maksudnya ya. Oke, ini kenapa ditutup dengan teks area? Karena kita buka tadi dengan kode teks area. Otomatis kita harus tutup dengan teks area juga. Oke, itu untuk form. Kemudian yang kedua, Ibu buka lagi modulnya. Oke. Yang kedua ada menjelaskan mengenai form login. Di sini kita menggunakan kode password. Tadi di awal form elemennya ada menjelaskan kode password di sini. Nah, jadi sini ada txt username, ada txt password. Txt ini teks ya, teks password dan teks username. Input type. Nah, input type Ibu nggak jelaskan lagi ya. Tadi input type udah ada juga di dalam kode elemennya input type. Input type itu ada dalam bentuk reset, ada dalam bentuk checkbox. Nah, lihat di elemen tadi di awal untuk form. Nah, jadi di sini kalau Ibu jelaskan satu-satu, ini kita mau buat isi login pertama username. Ya, lihat kursor Ibu username, kemudian isi password. Level di sini ada opsi.
pilihan option. Dosen, pegawai, atau mahasiswa. Ya, kalau kita buka dengan kode select, ditutup dengan kode select juga. Ya, input type. Input type di sini apa? Nah, jadi input type tadi kan beda-beda ya fungsinya. Di sini input type memasukkan password. Nah, kalau ini input type checkbox, lihat tadi di kode ataupun elemen tadi. Input type checkbox itu untuk memilih lebih dari satu pilihan, ya. Memilih lebih dari satu pilihan. Kita lihat aja nanti gimana contohnya. Kemudian input type submit. Nah, submit itu apa? Memasukkan nilai, ya. Ada nilai yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian input type reset. Nah, reset untuk apa di situ? Nah, kalau kita lihat di dalam modul, nah, lihat di awal ya, lihat modulnya masing-masing. Nggak Ibu buka lagi di dalam di dalam materi kita hari ini. Jadi Ibu nggak buka ke atas lagi. Nah, input type reset itu di sini kita mau memasukkan reset, apakah di sini submit kita menginput reset ini apa kita mau refresh ataupun kita mau mereset semua yang masukkan kita reset ulang dari awal. Jadi dihapus ya. Jadi udah kita input tadi, kita reset, kita masukkan lagi dari awal, kita ulang lagi dari awal. Oke, Ibu buka lagi di kode HTML-nya. Oke, nah ini ada tadi username, password, levelnya di sini kita bisa milih apakah dosen, pegawai, atau mahasiswa. Oke, ini ada submit, ada reset. Submit berarti kan kita input semua, reset kita hapus. Yang udah kita isi kita ulang lagi dari awal. Ya, ini ada peringatan ingat saya. Maksudnya apa ingat saya? Nah, coba lihat ya. Di ini udah Ibu buat juga. Oke, checkbox. Ingat saya itu masuk ke kategori checkbox. Apa tadi checkbox? Jadi checkbox itu kita dapat memilih lebih dari satu pilihan. Ya, kita harus menandai, kita cek. Kotaknya itu kita cek, kita tandai, kita checklist di sini. Makanya di sini kita lihat tulisan ingat saya ini dalam bentuk kotak di checklist ya. Jadi di sini input type checkbox ya, input type checkbox. Ini kenapa tulis ini ada ya? Lihat di elemennya tadi udah Ibu jelaskan. Oke. Namanya apa? Masukkan name. Tulisannya CHK. CHK ini singkatan dari check. Ya. Ingat ya, ingat. Oke, ingat saya. Ini yang ditulis, ingat saya. Oke, jadi udah pelan-pelan ya, bisa dipahami pelan-pelan dari modul. Juga lihat dari video Ibu. Ini fungsi untuk membuat login, untuk memasukkan password. Kemudian tadi di awal untuk membuat form pesan. Nah, form pesan tadi, nih Ibu buka lagi ya. Nih, form pesan, apa nomor HP-nya, berapa nomor HP, apa isi pesannya. Nah, kalau tadi yang kedua, ya, yang kedua tadi, form login. Masukkan username, password. Ini peringatan, ingat saya di checklist, submit atau reset. Oke, itu untuk form. Oke, yang ketiga, ini form registrasi. Jadi tadi ada form login, form pesan, ini form registrasi. Ini kodenya juga sama dengan yang Ibu jelaskan tadi di awal. Bedakannya apa di sini? Nah, di sini kalau tidak mau pakai ukuran nggak masalah ya. Jadi buat ini untuk kalau mau lihat ukuran boxnya seperti apa, ukuran dalam masing-masing tabel seperti apa, ini bisa digunakan. Oke, tapi simpelnya Ibu jelaskan di modul saja langsung. Nah, kalau tadi ada option ya. Kalau tadi di form untuk login ada option tadi dosen, pegawai, atau mahasiswa. Ini hampir sama kodenya. Ini pilihan. Tetapi ada yang nggak pilihan, dia diisi, harus diisi. Contohnya apa? Nah, ini kan pilihan ya. Ini hobi. Hobi ini apakah baca? Nah, jadi kita input reading, kemudian checkbox. Di sini kita masukkan yang pertama reading. Yang kedua, hobinya apa? Sport. Oke. Yang ketiga hobinya apa? Nyanyi, sing. Ya. Keempat, hobinya travel. Nah, jadi di sini kenapa Bu? Misalnya ya kalau ada pertanyaan, kenapa Bu nggak pakai kode option tadi pilihan seperti yang di atas kan lebih simpel.
pekerjaannya apa? Tani, nelayan, atau karyawan. Kenapa di hobi malah diurai satu-satu seperti ini rumusnya? Nah, berarti ini lihat kodenya, check box. Kalau kode checkbox berarti sama kan seperti ini. Lihat. Checkbox kita checklist ya. Jadi kalau kalian mau pakai pilihan gini aja, nah dosen, pegawai, mahasiswa, option, bisa pakai gunakan rumus option tadi. Tapi kalau mau di checklist satu-satu, apakah pilihannya sport tadi, apakah pilihannya hobinya travel, nah itu gunakan kode ini. Nah, TD, input name, check reading, pakai kode checkbox ya. Pakai kode checkbox. Tetapi kalau mau pakai option pilihannya, gunakan elemen option. Ya, tadi yang udah Ibu jelaskan di form login ya. Jadi form login ada option pilihannya, ada gunakan checkbox checklist. Nah, jadi pilihannya bebas mau gunakan checkbox atau menggunakan lebih simple option aja, nggak banyak rumusnya seperti ini, nggak masalah. Ya. Oke, itu tuh form tabel. Oke, ini dia registrasi. Jadi kalau tadi dilihat di atas tadi ada hobinya menyanyi, travel. Nah, ini tadi checklist. Dia nggak ada pilihan. Kalau ini kan seperti kota asal, lihat kursor Ibu ya, kota asal Jakarta, kita option. Kita gunakan rumus option. Tapi kalau kita pakai checklist, kayak tadi checkbox, nah kita checklist itu rumusnya yang tadi. Nah, kita pakai rumus yang checkbox. Ya, itu dia pembedanya. Jadi kalau untuk form login, form registrasi, nah itu kita gunakan pertama input type paling banyak ya, input type, kemudian kita gunakan checkbox kalau mau ada pilihannya lebih dari satu pilihan yang tadi checklist ya. Jadi kalau tadi kalian pilihannya, Bu, kalau hobinya tadi ada 2, travel, nyanyi, nah atau yang lainnya lebih dari 2 itu bisa menggunakan rumus checkbox ya. Tapi tadi rumusnya agak rumit tadi. Tapi kalau pilihannya hanya satu, option. Nah, option ya tadi. Itu tadi kita bisa gunakan input type text ya yang option. Oke, mungkin itu aja untuk form tabel yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian kita masuk ke JavaScript. Tadi di awal sebelumnya udah Ibu sampaikan JavaScript itu apa. Nah, jadi untuk buat kode JavaScript, Ibu di sini menggunakan seperti yang awal Ibu sampaikan. Nah, bentar ya. Ibu nggak menggunakan Notepad di sini. Ya, tapi Ibu menggunakan Adobe Dreamweaver. Ya, Adobe Dreamweaver. Yang seperti di awal yang udah Ibu sampaikan. Mungkin yang pakai handphone kesulitan ini kalau menulis kode JavaScript. Tapi nggak apa-apa, Ibu jelaskan aja ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari JavaScript itu apa. Nah, Ibu langsung aja ke penulisan kode JavaScript. Oke. Di sini udah Ibu buat ya. Oke, pertama lihat di latihan halaman 49. Ibu buka modulnya ya. Oke, ini latihan 49. JavaScript itu pertama kita di sini lakukan latihan buat tanggal dan waktu ya, tanggal dan waktu. Nah, oke, di sini Ibu nggak gunakan kode yang sama persis untuk latihan 2 ya. Kalau latihan 1 kodenya sama persis. Jadi kode 1 latihan sama persis. Nanti yang kode 2, latihan 2 Ibu nggak gunakan kode yang sama persis dengan modul. Nah, lihat yang kode 1. Latihan 1 sini ya, button type. Nah, first JavaScript. Click me to display date and time. Nah, ini belum detail di sini penjelasan kodenya. Oke, kalau Ibu tuliskan kode yang sama dengan di modul, ini kan bedanya kalau JavaScript ada button type. Ada dokumen get element by ID. Nah, dia identik dengan get element by ID untuk JavaScript. Ini untuk menjelaskan nama dari elemen yang kita rujuk. Nah, di sini dia, kalau my first JavaScript,
Click me to display date and time. Tapi ini nggak menjelaskan lebih detail, Ibu langsung aja ke latihan 2. Jadi kalau mungkin latihan 1 ini masih simpel ya, tetapi kita langsung aja ke latihan 2 yang lebih rumit lagi ya. Kita langsung aja yang alert box di sini, message box. Nah, jadi kalau Ibu buka, nah, Ibu ulang sebentar ya. Kalau tadi ini dia hanya masukkan kode button type. Ya, ini belum terlalu detail menjelaskan JavaScript. Ya, karena ini masih menggunakan button type, on click. Nah, di sini nanti Ibu jelaskan di materi latihan kedua, message box ya. Jadi, untuk latihan pertama ini Ibu skip. Ya, Ibu skip karena nanti kalian pun belum paham sekali ya, belum paham apa Bu maksudnya get element, on click, button. Nah, jadi Ibu langsung aja ke latihan 2. Jadi mungkin lebih paham nanti kalian ke message box ya. Oke, jadi Ibu skip yang tadi, Ibu langsung ke latihan 2. Memang tadi udah Ibu tulis ya kode elemen di latihan 1, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja ke latihan 2. Oke, latihan 2, lihat di penulisan kode alert box. Ya, oke. Jadi di message box, Ibu buka di sini ya. Untuk JavaScript, dia untuk message box di sini ada. Coba kalian, siapa yang pernah dengar istilah pop-up. Ya, pop-up. Pop-up ini ada 3 jenis. Ada alert, ada confirm, ada prompt. Ya, pop-up box. Jadi JavaScript itu terkait dengan pop-up box. Pop-up box itu ada 3, alert, confirm, dan prompt. Ya, jadi kalau kalian nggak paham dari alert, ini nggak bisa ngerjakan confirm dan prompt. Ya, jadi Ibu jelaskan alert, kalian nggak bisa nanti mengerjakan confirm dan prompt. Oke, ini Ibu langsung buka Dreamweaver ya, Dreamweaver. Ini lebih mudah mengerjakan gunakan JavaScript. Karena kalau Ibu lihat di sini file, new, di sini ada tipe dokumennya HTML, CSS, ada JavaScript. Jadi kalian nanti kalau di Dreamweaver bisa pilih JavaScript, create ya filenya. Tapi kalau di Notepad nggak bisa kita buat JavaScript. Oke? Agak rumit dia. Oke, mana tadi latihan message box? Oke, ini dia udah Ibu buka. Kodenya sama, Ibu buat persis seperti di modul halaman 50. Ya, halaman 50. Nih, modulnya Ibu buka lagi. Halaman 50. Oke, sama. Yang membedakannya apa? Nah, yang membedakannya, Ibu buka dulu yang Ibu save dalam HTML. Kalian buka modul masing-masing ya. Oke, sampai... Tunggu. Oke, sampai... Nih, Ibu buka lagi modul. Sampai baris ke-7 ini sama. Ya, sampai baris ke-7 Ibu tulis file HTML-nya sama. Ya, Ibu masih tulis dalam file HTML sampai baris ke-7. Oke, sampai coba button. Nih ya, coba button. Oke. Pada baris selanjutnya di modul script itu seharusnya, nah ini buka lagi. Seharusnya kan script, function, alert, hello world. Saya belajar JavaScript. Oke, ada tanda tutup kurung. Oke, itu yang Ibu pindahkan ke file JavaScript. Jadi yang Ibu buat dalam file HTML hanya script ya, buka kurung script. Oke, ini script spasi src search ya, src search sama dengan tanda petik 2 nama file yang Ibu simpan dalam JavaScript. Nah, Ibu simpan nama filenya latihan.js. Ya, harus ada .js ya, karena ini disimpan dalam file JavaScript. Tutup kurung, tanda petik 2, tutup kurung, tutup dengan JavaScript lagi, baru body HTML. Jadi Ibu nggak tulis ini, nggak Ibu tulis ini kodenya function, hello world. Ibu hanya tulis kode seperti ini. Oke, kenapa? Ya, ini Ibu bantu ya. Ibu buka file JavaScript, new, JavaScript, klik JavaScript, create, nah baru ya. Oke, ada file baru. Jangan lupa cara menyimpannya. Save as. Oke.
Tadi Ibu udah simpan dengan namanya latihan ya. Latihan titik harus ada titik .js. Oke, jadi kalau udah kalian simpan file name latihan .js, harus ada .js ya seperti sebelumnya .html, ini harus ada .js. Save as type-nya disimpan dalam file JavaScript ya. Lihat yang Ibu blok JavaScript dokumen. Baru save ya, baru kalian save. Jadi latihan .js